di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini, di mana ada waktu bersama-sama kami telah menaikkan pokok syafaat kami telah memuji memuliakan namamu, dan kami saat ini siap untuk belajar satu materi tentang bagaimana kehidupan kami di dalam dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, agar ketika kami mempelajarinya, kami boleh semakin mengenal siapa diri kami dan semakin mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kami. Pimpinan sertai kami, teristimewa hamba-Mu yang siap untuk menyampaikannya. Kiranya juga Tuhan menolong setiap jaringan perangkat yang kami gunakan, sehingga dapat menunjang bagi kami di dalam persekutuan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu tema yang Bapak Ibu telah lihat publikasinya, yaitu mengenal dan mengatasi depresi. Mengenal dan mengatasi depresi. Tema yang mungkin sudah sering kita dengar di dalam keseharian kita tentang depresi. Bagi Bapak Ibu yang sudah senior mungkin akan berpikir, untuk apa kita bahas ini? Rasanya nggak penting gitu ya untuk membahas tentang hal depresi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama dengan generasi, khususnya milenial dan generasi yang muda saat ini, perbincangan tentang kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sangat sering dibahas dan itu sangat diperlukan saat ini. Untuk apa kita membahasnya? Ada dua hal, yaitu menolong diri kita dan menolong orang lain. Ketika kita membahas tentang depresi, bagaimana kita bisa mengenal tentang depresi, bagaimana kita nantinya dapat mengatasi ketika depresi itu datang di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, adalah supaya kita dapat menolong diri kita sendiri dan kita juga menolong orang lain. Kalau kita melihat dari data WHO tahun 2017, sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia yang mengalami depresi. Ini jumlah yang sangat besar, begitu ya. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Menurut PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, nyatakan bahwa sebanyak 15,7 juta yang mengalami depresi. Angka yang sangat besar. Ini pada tahun 2017. Beberapa tahun kemudian kita mengalami pandemi COVID, virus COVID-19 menyerang dunia, secara khusus Indonesia. Bagaimana data daripada jumlah yang mengalami depresi? Saya membaca data bahwa jumlah yang mengalami depresi itu semakin meningkat, sangat tajam. Ini terbukti juga dengan banyaknya kasus-kasus bunuh diri, di mana orang tidak mampu lagi mengalami keadaan depresi di dalam dirinya, sehingga dia mengambil keputusan akan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun sebelum kita bersama-sama membahas tentang depresi, saya perlu disclaimer dulu ya, gitu, atau menyatakan lebih dulu bahwa saya yang akan berbicara tentang depresi ini bukanlah seorang psikolog atau psikiater atau seorang yang memiliki keilmuan dalam kesehatan mental atau kejiwaan. Saya pun ketika mempersiapkan bagian ini, saya banyak belajar dan saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam persiapan ini. Dan tentunya pembahasan ini mungkin tentang depresi banyak Bapak Ibu bisa dapatkan di Google gitu ya. Ketika Bapak Ibu cari mengenal depresi atau mengatasi depresi itu sangat banyak. Tapi malam hari ini kita akan melihat tidak terlalu dalam dan akan sangat dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan yang notabene adalah bagian yang saya sangat berkaitan erat begitu ya. Kalau tentang bagaimana keilmuan kejiwaan itu tentu di luar kapasitas saya. Oleh sebab itu nanti jangan bertanya ketika kita melihat ciri-cirinya dan lain sebagainya, Bapak Ibu jangan bertanya bahwa meminta saya untuk
mendiagnosa apakah Bapak Ibu terkena depresi atau tidak gitu ya, karena saya tidak punya kapasitas untuk hal itu. Jadi ketika kita mengenal dan akan mengatasi depresi, kita akan melihat tentunya juga di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Anda pikirkan tentang depresi? Apa yang Bapak Ibu tahu selama ini tentang depresi? Mungkin bisa tulis di chat atau bicara satu kata yang Bapak Ibu tahu atau pikirkan tentang depresi. Ada yang bersedia memberikan responnya? Apa yang Bapak Ibu pikirkan atau tahu tentang depresi itu? Adakah? Saya melihat ini. Adakah yang mau berespon, bisa menuliskan di chat atau berbicara, memberikan pendapatnya? Apa yang Anda ketahui tentang depresi? Ada? Ayo. Oke, saya lihat ini sudah ada. Kepahitan yang belum terselesaikan. Terima kasih Gufo. Ini Gufo Rosalinding sepertinya. Kepahitan yang belum terselesaikan. Ada lagi? Apa yang Anda tahu selama ini tentang depresi? Karena seringkali pengertian tentang depresi ini kita samakan dengan penyakit kejiwaan lainnya. Saya ingin tahu sampai sejauh mana kita pikirkan atau ketahui tentang depresi itu. Adakah lagi? Saya masih menunggunya beberapa detik. Iya, rupanya masih ada ya. Stres yang berkepanjangan, keadaan yang tertekan, putus asa karena tidak sesuai dengan harapannya. Terima kasih untuk responnya. Iya, keadaan yang tertekan, stres yang berkepanjangan, putus asa yang karena tidak sesuai dengan harapannya. Terima kasih untuk responnya. Menggambarkan ini yang Bapak Ibu tahu tentang depresi. Karena kata depresi itu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, seringkali digunakan dan mengalami pergeseran makna. Karena apa? Seringkali mungkin baru saja menyelesaikan tugas atau anak sekolah baru ulangan atau menyelesaikan tugas-tugas dari dosennya mengatakan bahwa aduh saya mengalami depresi karena habis mengikuti ujian, saya habis ngalamin depresi karena mengerjakan tugas gitu ya. Ini sedikit mengaburkan makna daripada depresi gitu, sehingga mengatakan bahwa saya mengalami depresi, saya memerlukan healing. Padahal healing yang dimaksud adalah healing itu jalan-jalan gitu, padahal bukan healing yang sebenarnya. Oke, ada lagi kekecewaan yang begitu mendalam. Terima kasih. Iya, jadi ketika Bapak Ibu telah menjawab, saya bisa menyimpulkan bahwa kita boleh memiliki pengertian yang saat ini yang banyak digunakan. Saya mengambil pengertian tentang depresi itu dari buku yang ditulis oleh Edward T. Wells, mengatakan bahwa depresi merupakan sebuah bentuk penderitaan yang tidak dapat direduksi menjadi sebuah penyebab yang universal. Ini berarti bahwa keluarga dan teman-teman tidak dapat langsung membantu dengan satu jawaban. Kita sampai di sini dulu ya, bahwa depresi itu merupakan sebuah bentuk penderitaan, suatu yang tidak nyaman, suatu kondisi yang menyakitkan, yang tidak dapat kita sebutkan atau dapat kita reduksi dengan satu penyebab. Jadi depresi itu tidak dapat disamakan dengan bahwa dia memiliki penyebab yang sama setiap orang gitu. Bahwa setiap orang memiliki penyebab depresi dalam kondisinya masing-masing itu berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak dapat diselesaikan dengan satu solusi.
Jadi setiap orang mempunyai solusi yang berbeda-beda untuk dapat menyelesaikan depresi yang sedang dialami. Nah, sebaliknya, mereka harus bersedia untuk tidak langsung berpegang pada sebuah teori tertentu dan meluangkan waktu untuk mengenal pribadi yang mengalami depresi dan bekerja sama dengannya. Apa yang kita ketahui ialah depresi itu menyakitkan, dan jika Anda tidak memahaminya, seperti kebanyakan bentuk penderitaan, depresi dirasakan secara pribadi dan mengkungkung. Jadi menurut Edward di sini bahwa depresi ini sebagai orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang mengalami depresi, kita tidak ada cara lain selain kita dapat meluangkan waktu kita dan mengenal pribadinya. Dan kita tahu bahwa depresi itu ada suatu perasaan, suatu kondisi yang menyakitkan. Dan memang sangat sulit untuk dapat menggambarkan bagaimana keadaan atau situasi depresi yang dialami oleh seseorang tanpa orang tersebut pernah mengalaminya. Dan dia katakan bahwa depresi itu ada sebuah penderitaan yang mengkungkung pribadi seseorang. Menurut Beck dan Alford dalam buku Depression, Causes and Treatment mengatakan, dia ada seorang psikolog, mengatakan bahwa depresi adalah sebuah gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan dan kognitif dan perilaku individu. Individu mengalami gangguan depresi dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungannya. Jadi dia mendefinisikan atau memberikan gambaran depresi itu ada sebuah gangguan psikologis. Ada juga yang memberikan satu pernyataan bahwa depresi itu mood disorder gitu ya. Jadi seorang yang moodnya itu sederhananya moodnya itu mudah berganti-ganti begitu. Tetapi berbeda dengan bipolar gitu ya. Itu hampir sama tetapi itu berbeda. Individu yang mengalami depresi itu merasakan kesedihan, kesendirian. Dia menurutnya konsep tentang dirinya sendiri dan dia pun menarik diri dari lingkungannya. Dia mau menyendiri. Bagaimana rasanya depresi? Di dalam bukunya Edward tentang depresi itu dia memberikan gambaran tentang rasanya depresi itu. Gambarannya ada situasi yang gelap, menyedihkan, merasakan kesedihan yang mendalam yang bagi orang-orang tertentu dapat menangis terseduh-seduh berjam-jam seperti anak kecil tapi ia tidak tahu apa yang ia tangisi. Merasakan seperti dikungkung dalam grendel besi yang mengunci pintu pengharapan dan mengurung jiwa di dalam sebuah penjara yang suram. Dan juga dia menggambarkan rasanya depresi adalah pikiran yang terlalu over lagi ya, terlalu negatif gitu ya, kecemasan yang berlebihan, yang seringkali tanpa alasan, yang timbul di dalam dirinya. Dan bagaimana dengan pengambilan keputusan? Orang yang mengalami depresi ya tidak dapat mengambil keputusan, karena dalam pikirannya itu tidak dapat memikirkan secara fokus dan emosinya pun tidak stabil, sehingga tidak mampu dia untuk mengambil keputusan yang baik. Nah, ini adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengalami depresi. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal itu. Tapi sekali lagi harus berhati-hati di dalam self diagnosis kita gitu ya. Jangan sampai kita, wah saya ini mengalami depresi gitu ya. Padahal kita mungkin baru melihat beberapa ini. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi ya bagaimana gejala dan ciri-cirinya. Tapi inilah gambaran yang dialami oleh seorang yang mengalami depresi. Ada kesedihan yang mendalam, pikirannya terkungkung, negatif, over ya, berlebihan, dan dia tidak dapat mengambil keputusan, dan di dalam perasaannya ada satu kegelapan yang dia nggak mengerti apa yang terjadi dengan jiwanya. Itu sebabnya ada satu kelelahan yang akan dihadapi pada akhirnya oleh orang-orang yang mengalami depresi. Kelelahan karena bukan hanya fisik, tapi pikiran yang dialami oleh orang-orang yang mengalami depresi. Ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Edward bagaimana orang yang mengalami depresi itu.
Jenis-jenis depresi ada 2, yaitu depresi yang tidak begitu berat, yang disebut juga dengan gangguan distimik atau dystemic disorder, dan yang kedua adalah depresi yang berat. Gangguan depresi berat yang sering disebut juga dengan major depression. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat ciri atau gejala depresi yang ada. Yang pertama adalah gejala depresi yang tidak terlalu berat dulu ya. Nah, saya ambil dari Badan American Psychiatric Association dengan buku pedoman diagnostik dan statistical manual of mental disorder. Nah, dia memberikan beberapa gejala dari depresi. Nah, Bapak Ibu juga mungkin ketika googling gitu ya, ada banyak, tetapi rata-rata psikolog mengambil panduan daripada gejala itu ya ada dari buku ini. Apa yang dialami? Yang pertama adalah selera makan yang buruk dan selera makan yang berlebihan. Selera makan yang buruk dan selera makan yang berlebihan. Ini gambarannya, kalau mungkin selama ini dia mempunyai selera makan yang baik, tapi ketika mengalami depresi, dia tidak memiliki nafsu makan. Atau justru sebaliknya, nafsu makan yang berlebihan gitu ya, yang dia tidak dapat kontrol, dia mau makan dan makan terus gitu ya. Ini adalah gejalanya. Padahal sebelumnya dia tidak memiliki minat atau selera makan itu gitu ya, yang biasa-biasa aja, tapi ketika mengalami depresi dia ada 2 gejalanya. Bisa saja orang tersebut memiliki selera makan yang buruk, yang nggak nafsu sama sekali dan tidak mau makan, atau sebaliknya ada orang yang justru memiliki selera makan yang berlebihan. Gejala yang kedua adalah insomnia atau hypersomnia. Gejala yang kedua, ada orang-orang tertentu ketika mengalami depresi, dia nggak bisa tidur. Karena merasa kegelisahan, ketakutan, kesendirian, dia nggak bisa tidur. Seringkali dia terbangun, baru beberapa jam tidur, dia terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Insomnia, nggak bisa tidur. Dan kekurangan itu menyebabkan dia merasa kelelahan. Kalau kita begadang saja ya, biasanya kalau mungkin begadang berapa jam, beberapa jam tidur, besoknya kita biasanya harus membalasnya gitu ya. Orang yang mengalami depresi dengan insomnia ini bukan tidurnya larut lalu kurang tidur, tidak, tetapi berlangsung di dalam beberapa hari begitu yang dia alami. Atau hypersomnia. Hypersomnia ini kebanyakan tidur. Jadi dia maunya tidur terus gitu ya. Jadi bertolak belakang dengan insomnia. Insomnia ini tidak bisa tidur, tapi kalau ada orang-orang tertentu ketika mengalami depresi, itu dia pengennya tidur, pengennya tidur, benar-benar tidur ya, bukan sekedar baring-baring, tapi dia pengen tidur dan merasa bahwa ketika dia bangun, masalahnya itu selesai dan dia bisa dalam kondisi yang baik. Itu sebabnya ketika dia bangun dan kondisinya masih tetap sama, dia tuh pengen tidur dan tidur gitu, tidak dapat mengatasi atau tidak dapat menghadapi kenyataan. Itu gejala yang kedua. Dan yang ketiga adalah tenaga yang kurang atau merasa kelelahan. Dia merasa capek secara fisik, capek secara mental gitu ya, dia merasa sangat lelah. Dan yang keempat adalah ya konsentrasi yang buruk. Konsentrasi yang buruk dan susah mengambil keputusan. Maaf, saya salah copy. Ini harusnya yang keempat itu adalah penilaian diri yang rendah. Penilaian diri yang rendah adalah di mana dia menganggap dirinya ini tidak berharga. Dia bukanlah siapa-siapa. Nah, ini adalah gejala orang yang depresi, padahal mungkin dia sebelumnya itu baik-baik saja. Dia memandang dirinya adalah satu pribadi yang baik, tapi ketika dia mengalami depresi, dia dapat merasakan gejala di mana dia merasa atau menilai dirinya ini begitu rendah. Dia merasa pribadi yang tidak berharga, tidak bernilai buat orang lain gitu ya. Dan yang kelima adalah konsentrasi yang buruk dan susah mengambil keputusan. Gejala lainnya adalah di mana orang tersebut tidak dapat berkonsentrasi.
dia tidak dapat berkonsentrasi dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi keadaan emosionalnya yang berubah dan dia sulit untuk dapat mengambil keputusan. Dan yang keenam adalah perasaan yang tidak berpengharapan, cemas, khawatir, rasa bersalah yang berlebihan, kemarahan, perasaan yang tidak dikasihi. Jadi dia merasa bahwa saya ini adalah orang yang tidak dikasihi. Sehingga seperti tadi ya, pengertian daripada depresi, orang yang mengalami gejala depresi ini akan menarik diri karena dia merasa bahwa dirinya tidak termasuk dengan komunitas yang ada dan merasa bahwa dia tidak dikasih oleh orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, gejala depresi yang tidak terlalu berat ini walaupun istilahnya dalam kadar yang cukup ringan, tetapi banyak orang yang mengalami dengan rentangan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang sampai 2 tahun begitu ya. Jadi walaupun kadarnya itu tidak terlalu berat dan dia mengalami ini tidak intens gitu ya, tidak intens. Mengapa dikatakan gejala depresi tidak terlalu berat? Karena dia tidak mengalami itu secara instan, artinya tidak tiap hari gitu. Ada saat-saatnya, tergantung dia sedang menghadapi situasi kondisi apa. Nah, ini itu sangat boleh katakan men-trigger dia untuk mengalami depresi ini gitu. Hal yang kita bisa lihat dalam gejala depresi berat itu tadi gejala depresi ringan gitu ya, atau yang tidak terlalu berat. Kalau gejala depresi berat ini perasaan depresi yang dialami sepanjang hari. Jadi setiap hari dan itu disadari oleh orang tersebut, di mana dia merasa sedih atau kosong dan orang lain juga bisa melihat, orang-orang di sekitarnya bisa melihat perubahan yang terjadi pada diri orang tersebut. Misalnya dia menangis gitu ya, dia berlinangan air mata, dia bersedih terus gitu ya, tidak ada rasa sukacita gitu, ada kegembiraan itu nggak ada. Jadi dia hampir setiap hari gitu ya, dia merasa sedih, merasa kosong di dalam dirinya. Ini adalah gejala depresi berat. Dan yang kedua adalah minat atau kesenangan terlihat menghilang hampir seluruhnya. Jadi kalau selama ini mungkin dia memiliki minat terhadap mungkin kuliner gitu, masak gitu ya, dia nggak punya minat itu lagi. Dia menyendiri, dia terus menjauh dari komunitas gitu. Dia nggak memiliki minat atau kesenangan itu yang dia miliki sebelumnya itu hampir hilang gitu ya. Karena itu dialami setiap hari atau sepanjang hari. Dan yang ketiga adalah menurunnya berat badan secara signifikan ketika tidak sedang menjalani diet ya. Beda kalau orang yang mengalami sedang program diet memang mengalami penurunan berat badan, tetapi bagi orang yang mengalami depresi berat, dia tidak sedang menjalani program penurunan berat badan, tetapi berat badannya itu berturun secara signifikan. Itu dicatat bahwa perubahan itu bisa 5% dalam sebulan, atau naik turunnya selera makan hampir setiap hari. Jadi ada satu perubahan yang terjadi di dalam dirinya gitu. Dan yang keempat, insomnia dan hypersomnia itu hampir setiap hari. Nah, kalau yang ringan itu tuh tidak terlalu setiap hari gitu, sekali lagi pada situasi-situasi tertentu, tetapi bagi orang yang mengalami depresi berat itu terjadi setiap hari. Insomnia, nggak bisa tidur, atau hypersomnia gitu, yang tidurnya berlebihan. Yang kelima, gejalanya adalah dia mengalami gejolak atau perlambatan psikomotor hampir setiap hari. Jadi gerak motoriknya itu dia tidak fungsikan. Kalau kita kan bisa mungkin mengambil sesuatu, berjalan, berlari. Orang yang mengalami depresi berat itu tidak memiliki satu gerakan atau satu motivasi untuk menggunakan motorik di dalam tubuhnya gitu ya. Dan orang-orang di sekitar itu bisa melihat gitu yang terjadi, penurunan itu terjadi di dalam orang yang mengalami depresi berat. Dan yang keenam adalah kelelahan atau kehilangan tenaga hampir setiap hari. Rasanya dia merasa lelah, merasa capek,
gitu ya. Padahal mungkin nggak melakukan pekerjaan yang berat, tidak ada suatu pekerjaan yang dia lakukan, tetapi ada satu kelelahan yang dia lakukan setiap hari, yang dia alami setiap hari. Dan yang ketujuh adalah perasaan diri tidak berarti atau rasa bersalah yang tidak pada tempatnya hampir setiap hari. Gitu. Hampir sama dengan orang yang mengalami depresi ringan, itu sekali lagi intensitasnya. Kalau orang yang mengalami depresi ringan itu tidak setiap hari gitu merasa bahwa dirinya tidak berarti, ada rasa bersalah, kesedihan yang mendalam. Tetapi bagi orang yang mengalami depresi berat, perasaan ini terus muncul setiap hari dan menguasai dirinya. Dan yang kedelapan, hilangnya kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi atau membuat keputusan hampir setiap hari. Jadi dia betul-betul nggak mampu untuk berkonsentrasi, bahkan mengambil keputusan. Dan yang paling tingkat yang paling parah begitu ya adalah pemikiran tentang kematian yang sering muncul. Bahkan pemikiran tentang bunuh diri itu sering muncul tanpa rencana yang jelas atau usaha bunuh diri dengan rencana jelas untuk melakukan hal bunuh diri tersebut. Jadi pemikiran tentang kematian karena merasa sudah hilang harapan, merasa tidak dikasihi, merasa tidak berarti, dan perasaan yang memuncak itu membuat dia bagaimana untuk dapat mengakhiri hidupnya. Dan ini bukan karena efek psikologis yang datang dari sebuah zat gitu ya, seperti kecanduan obat gitu atau dalam sebuah pengobatan, tidak, tapi itu suatu yang muncul di dalam dirinya untuk dapat mengakhiri hidupnya. Nah, itu adalah gejala-gejala dari depresi baik ringan maupun berat. Nah, Bapak Ibu mungkin kita bertanya, apa penyebab dari depresi? Apa penyebab dari depresi? Yang pertama adalah dari dalam diri kita sendiri. Kalau saya mencoba gitu ya, telah mencari tahu gitu ya, penyebab depresi memang ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa depresi itu karena faktor keluarga atau turunan, tapi memang saya tidak tuliskan di sini atau tidak tersampaikan di sini atau jelaskan di sini mengapa, karena saya sendiri pun belum pernah menemukan bahwa orang yang mengalami depresi itu berpengaruh dari faktor keturunan atau biologis seseorang. Tapi ada beberapa hal memang yang saya sampaikan pada malam hari ini, penyebab depresi dari dalam diri sendiri di luar daripada faktor turunan atau faktor genetik gitu ya. Yang pertama adalah adanya kemarahan, ketakutan, dan keinginan-keinginan egois dapat bersembunyi di balik depresi yang menyebabkan penyebab depresi. Jadi ada satu kemarahan yang dia tidak dapat luapkan dengan benar gitu ya. Ada ketakutan yang tidak dapat dia kontrol dan dia tidak dapat ungkapkan. Bahkan juga ada keinginan-keinginan egois ya. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa ada harapan yang tidak dapat diwujudkan gitu ya, yang berpusat pada dirinya sendiri sehingga dia merasa kecewa, merasa putus asa. Nah, kondisi di mana juga mungkin dia salah mengambil keputusan dan dia merasa bahwa keputusan yang dia ambil itu sudah salah dan dia yakin dan percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dirinya itu adalah orang yang salah dan dia tidak mendapat lagi kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga membuat dia terus berpikir bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak bernilai, tidak berharga begitu. Itu adalah faktor atau penyebab daripada depresi dari dalam dirinya sendiri, di mana dia tidak dapat menyalurkan kemarahan, ketakutan yang tidak dapat diungkapkan dan kontrol, dan keinginan-keinginan yang tidak dapat dia wujudkan, ada kekecewaan, bahkan ketika dia salah mengambil keputusan, dia merasa bahwa dia tidak dikasihi, gitu. Dan yang kedua dari dalam diri pribadi orang tersebut adalah keadaan fisiknya, di mana dia mengalami penyakit menahun. Ya, kita tahu bahwa kadang kita melihat orang tertentu yang mengalami penyakit yang menahun, ya penyakit yang harus
berobat secara bertahun-tahun begitu ya. Itu bisa menjadi faktor penyebab seorang mengalami depresi. Ketidakmampuan dia untuk melihat atau menghadapi kenyataan, dia memiliki kesedihan mengapa dia mengalami penyakit itu secara bertahun-tahun dan dia merasa bahwa dia tidak dikasihi dan dia merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan lain sebagainya begitu ya. Keadaan fisik penyakit yang dialami. Dan yang kedua, yang keadaan fisiknya adalah kemerosotan fisik karena usia. Mungkin selama ini dia memiliki tubuh yang sehat gitu ya, yang bisa kesana kemari gitu. Tapi karena usia dia mengalami kemerosotan fisik di mana ketidakmampuan dia untuk melakukan banyak hal. Nah, itu bisa membuat dia depresi gitu ya. Di mana dia tidak mampu lagi mengontrol, ada keinginan-keinginan yang dia ingin lakukan tidak dapat dia kerjakan begitu. Itu dapat menjadi penyebab daripada depresi. Juga bagi orang-orang atau ibu-ibu yang baru melahirkan, pergumulan pasca melahirkan itu juga bisa membuat seorang depresi gitu ya, karena perubahan baik itu hormonal di dalam tubuhnya ataupun perubahan keadaan gitu ya, situasi-situasi yang dihadapi itu juga dapat membuat ibu tersebut mengalami depresi dan efek samping pengobatan yang sedang dijalani. Jadi penyebab depresi adalah keadaan fisik di mana dia minum obat itu dan ada pengobatan itu memiliki efek samping di dalam tubuhnya gitu ya, sehingga dia mengalami depresi di dalam dirinya. Itu penyebab depresi di dalam diri pribadi kita yang datangnya dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah depresi dari eksternal, yaitu di luar diri kita, dari orang lain, yaitu adanya trauma masa kecil. Jadi mungkin pada waktu masih kecil ada perlakuan orang dewasa yang tidak sepantasnya, tidak seharusnya dia alami, dan itu belum diselesaikan, dengan baik, sehingga ketika dia mengalami pertumbuhan, ada trauma-trauma dari masa kecil yang dialami gitu. Mungkin ada perlakuan kekerasan di dalam keluarga dan lain sebagainya membuat dia mengalami depresi dan ketika menghadapi mungkin situasi pergumulan atau masalah itu menjadi pemicu baginya sehingga dia dapat mengalami depresi. Dan yang pengaruh atau penyebab dari orang lain atau dari luar yaitu mendapat bullying, yaitu mendapat bullying dari orang lain gitu ya, mungkin perkataan orang lain yang menyakiti hatinya dan dia juga belum menyelesaikannya, membuat dia dalam kondisi bisa mengalami depresi. Dan yang selanjutnya adalah kematian orang yang dikasihi. Mungkin itu pasangan hidup, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak gitu ya, yang dalam kondisi mungkin apalagi kematian yang secara tiba-tiba gitu ya, dalam arti mungkin baru-baru saja bersama-sama, dalam rentang beberapa jam kita mendengar atau melihat orang yang kita kasih itu meninggal, tentu itu membawa sesuatu kondisi yang menyakitkan bagi orang tersebut dan itu menjadi penyebab depresi di dalam dirinya. Jadi itu penyebab dari orang lain. Dan penyebab lingkungan adalah adanya pergumulan di dalam keluarga gitu ya. Situasi, kondisi di dalam keluarga yang membuat menjadi pemicu orang tersebut mengalami depresi. Dan juga ada tuntutan pekerjaan, ya apalagi generasi muda saat ini gitu ya, kadang bekerjanya nggak tahu waktu gitu di mana dan bisa kapan saja, apalagi sekarang zaman serba online begitu ya, tuntutan pekerjaan itu begitu berat membuat seorang yang tidak mampu mengelola emosinya membuat dia mengalami depresi gitu ya, tidak dapat mampu untuk dapat mengelola waktunya dengan baik, dengan hal-hal lain di luar pekerjaan dengan tuntutan pekerjaan yang begitu berat dapat menjadi pemicu baginya untuk mengalami depresi. Dan yang selanjutnya adalah penyebab lingkungan adalah kegagalan dalam mengerjakan pekerjaan. Mungkin ada proyek-proyek gitu ya yang dia ingin dapatkan atau diberikan tugas bagi dia untuk kerjakan, namun dia tidak mampu menyelesaikannya atau gagal di dalam mengerjakannya, itu membuat
situasi hati psikologis yang sangat berpengaruh di dalam dirinya. Jadi bukan hanya kegagalan itu menyebabkan pekerjaannya mungkin tertunda, tidak, tetapi itu juga memiliki satu pengaruh di dalam psikologisnya. Dan yang selanjutnya dari segi lingkungan adalah masalah keuangan. Dia baru saja di PHK dan lain sebagainya. Itu menjadi penyebab depresi di luar daripada diri kita. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa depresi itu ada dua ya tadi ya, depresi yang ringan dan berat. Dan penyebabnya ada dari dalam diri kita sendiri dan dari luar, eksternal, dari orang lain ataupun lingkungan. Nah, ketika kita sudah lihat apa itu depresi, kita sudah kenal itulah gambaran orang yang mengalami depresi, inilah penyebab atau ciri-ciri dari orang yang mengalami depresi, bagaimana kita mengatasi depresi. Nah, Bapak Ibu, saya awali dengan perawatan medis, karena pada umumnya orang yang mengalami depresi ini selalu dirujuk gitu ya, mendapatkan rujukan untuk mendapatkan perawatan medis. Saya tidak dapat mengatakan itu salah atau benar gitu ya, tergantung dari kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Perawatan medis yang dimaksud adalah tentu saja obat-obatan yang digunakan. Nah, sekali lagi bahwa perawatan menggunakan obat-obatan ini harus ada pengawasan seorang tenaga profesional seperti dokter gitu ya, yang sangat tahu obat apa yang diberikan dan dia didiagnosa dengan benar gitu ya. Dan kita tahu bahwa gejala-gejala depresi itu mempengaruhi keadaan fisik seseorang gitu ya. Dan ketika mendapatkan perawatan medis itu sebenarnya hanya membantu mengurangi atau meringankan gejala-gejala fisiknya gitu ya. Jadi sebenarnya perawatan medis melalui obat-obatan itu adalah hanya mengurangi atau meringankan gejala fisik atau efek fisik yang dialami seperti tadi kurang tidur atau kelebihan jam tidur dan rasa lelah. Itu sebenarnya obat-obatan itu hanya untuk membantu mengurangi gejala fisik itu. Obat-obatan yang digunakan adalah obat-obatan antidepresan. Itu adalah salah satu hal yang cukup baik memang digunakan dan memang banyak itu digunakan. Dan tentu saja ketika penggunaan obat-obatan itu dalam jangka waktu yang lama pasti memiliki satu pengaruh di dalam diri orang tersebut gitu ya, mengalami depresi. Dan sekali lagi bahwa obat-obatan itu sebenarnya seringkali dikaitkan dengan keadaan di dalam otak, misalnya di dalam otak. Tetapi Bapak Ibu, karena tadi dikatakan bahwa keadaan orang yang mengalami depresi itu adalah seorang yang merasa sedih. Kalau di otak itu ada yang membuat kita merasa senang gitu ya, di mana cairan serotoninnya itu banyak begitu ya, atau dopaminnya menguasai gitu ya, sehingga kita merasa senang begitu. Tetapi hipotesis yang paling terkenal adalah depresi berkaitan sebagian dengan kurangnya serotonin dalam otak. Banyak pengobatan yang baru disebut selektif serotonin reuptake inhibitor yang membuat substansi kimia ini tersedia di otak. Jika ini menolong, maka akan membuktikan adanya suatu ketidakseimbangan kimiawi tertentu. Tetapi ada lebih dari 50 neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah substansi kimia yang dilepaskan oleh sel saraf yang mengirimkan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lain, otot, organ, atau jaringan tubuh yang lain di dalam otak kita yang dapat ditemukan dalam area yang luas dan interaksi mereka satu dengan yang lainnya dapat saling bertentangan dengan analisis ini. Itu sebabnya kebenaran bahwa keadaan otak itulah yang menyebabkan depresi bagi seseorang itu. Ini merupakan hipotesis yang sangat rapuh gitu ya, yang tidak dapat didasarkan gitu, karena keadaannya bahwa ada saat-saat di mana itu berlimpah, tetapi seorang itu masih tetap bisa mengalami depresi begitu. Nah, Bapak Ibu, tentu saja penggunaan obat-obatan yang ada itu sekali lagi harus
berdasarkan pantauan daripada tenaga profesional, tenaga tim kedokteran. Nah, kalau tadi tentang perawatan medis, kita mau melihat lebih dalam lagi. Di mana tadi saya katakan perawatan medis itu hanya mengurangi daripada gejala fisik, tetapi tidak menyelesaikan masalah sumber utamanya. Ada sumber yang utama yang belum diselesaikan. Nah, itu sebabnya hal ini yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengatasi depresi. Yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita datang memohon pertolongannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang bisa kita lakukan dengan kesadaran kita ketika kita mengalami depresi atau kita melihat orang lain di sekitar kita, teman, saudara, keluarga kita mengalami depresi. Mari kita mau dorong mereka untuk datang di hadapan Tuhan. Mereka yang mengalami depresi tadi adalah mereka yang merasa dirinya tidak berharga, tidak bernilai. Kita datang di hadapan Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita begitu bernilai. Tuhan menciptakan kita begitu berharga. Dan di dalam segala keadaan pergumulan masalah yang dihadapi sehingga dapat menyebabkan depresi dalam kondisi yang dialaminya, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk dapat menolong kita dapat menanggung masalah pergumulan yang dihadapi. Jadi walaupun orang tersebut mungkin sudah menggunakan obat-obatan, tapi mari hal yang paling mendasar adalah relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah di mana kita dapat merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Karena orang yang mengalami depresi itu merasa tidak dikasihi. Tapi ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu mengatasi setiap pergumulan kita. Berseru kepadanya adalah solusi yang terbaik. Datang ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongannya, berseru kepada Dia yang begitu mengasihi kita. Dan tadi saya katakan bahwa di dalam gejala depresi, orang yang mengalami depresi itu sangat sulit dalam hal relasi ya. Dia menarik diri. Dia menjauh dari komunitas karena perasaan-perasaan yang sedih, perasaan yang gelap gitu yang dia alami, merasa tidak dikasih dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam kesulitan relasi itu memang bagi orang yang menyadari bahwa dirinya sedang mengalami depresi harus berjuang, harus mau bangkit dan membangun relasi dengan orang lain. Jadi orang yang mengalami depresi itu dapat sembuh bukan hanya dari faktor obat, dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Sudah datang kepada Allah dan merasakan kasih Allah. Dan yang kedua adalah dia harus mau berjuang untuk dapat menjalin relasi dengan orang lain. Walaupun kita sadar bahwa orang yang mengalami depresi itu seringkali melakukan beragam perilaku sosial, verbal dan non-verbal yang tidak tepat gitu ya, yang karena tidak stabil, tidak seimbang di dalam kondisi psikologisnya, seringkali dia melakukan hal-hal yang baik itu secara kata-kata atau tindakan yang kurang tepat. Dan itu sebabnya membuat orang-orang di sekitarnya itu menolak dan menjauh daripadanya. Dan melalui depresi yang dialami itu seringkali membuat orang-orang di sekitarnya itu pun terluka dan akhirnya menyebabkan satu situasi yang negatif gitu ya. Yang satu hal-hal ketika dievaluasi itu ada sesuatu yang negatif. Itu sebabnya bagi kita yang merasakan bahwa kita sedang mengalami depresi, relasi dengan teman atau keluarga adalah apa yang bisa kita lakukan. Terbuka atas apa yang dirasakan. Kita berbicara kepada teman kita, kepada keluarga kita yang terdekat, yang tentunya mereka juga mengasihi kita gitu ya.
kita terbuka, kita mengatakan apa yang kita rasakan. Kesedihan mungkin, ada satu merasa bahwa masalahnya begitu besar dan lain sebagainya, merasa harus terbuka gitu dengan apa yang dirasakan, tidak dikungkung sendiri gitu ya. Dan ini harus terjadi dalam dirinya, berjuang untuk dapat mau membuka diri, menjalin relasi dan terbuka, berbicara, mengungkapkan apa yang dirasakan. Dan yang kedua adalah berterima kasih kepada mereka. Kita menyapa mereka dalam arti keluarga teman kita, di mana bagi si penderita depresi tentu saja telah mendapatkan perhatian daripada orang-orang sekitarnya, mungkin teman, mungkin keluarga. Nah, bagi sang penderita depresi itu melihat perhatian, merasakan perhatian daripada keluarga ataupun teman, selain terbuka dengan apa yang dirasakan, harus belajar untuk berterima kasih kepada mereka, mengungkapkan rasa terima kasih, menyapa mereka. Tadi memang orang yang mengalami depresi sulit, tetapi belajar untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka, kepada keluarga, teman yang telah memberikan perhatian kepadanya. Dan yang terakhir adalah bagaimana orang yang mengalami depresi itu juga harus belajar mengasihi orang lain. Ini tentu saja sebuah perlawanan ya dari dalam diri orang yang mengalami depresi. Tadi cirinya orang yang mengalami depresi itu dia merasa tidak dikasihi. Tetapi dengan kesadaran, karena orang yang mengalami depresi ini sebenarnya apalagi kalau dia tidak terlalu berat gitu ya, dia sadar dengan apa yang dia alami, dia harus belajar untuk mengasihi orang lain. Tentu dia jangan membiarkan untuk dirinya itu terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh dari atau menjauhkan dirinya dengan relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia harus belajar untuk mengasihi keluarga, teman gitu yang telah selain berterima kasih juga belajar untuk mengasihi. Nah, rasa mengasihi, dia belajar dia bisa mengasihi orang lain, keluarganya atau temannya, itu kembali lagi karena dia sudah memiliki relasi dengan Tuhan. Dia sudah merasa dikasihi oleh Tuhan dan orang yang mengalami depresi itu akan belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, ketika kita mengalami depresi dan telah mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan, kita merasa Tuhan begitu baik dalam hidup kita begitu telah dikasihi oleh Tuhan, pemulihan relasi dengan teman atau keluarga di sekitar kita, kita juga belajar untuk mengasihi mereka. Dan tentunya di dalam proses yang namanya saja belajar jatuh bangun gitu ya. Bagi penderita depresi tentu tidak mudah gitu ya. Harus keluar dari zona nyamannya, belajar ada saatnya mungkin dia gagal, tetapi belajar untuk mengasihi orang lain dan pada akhirnya dia akan mengalami pertumbuhan dan akan merasakan sebuah pengharapan di dalam dirinya. Lalu Bapak Ibu itu bagi sang penderita depresi. Bagaimana kalau kita ini adalah keluarga atau teman, sanak saudara daripada orang yang mengalami depresi. Dalam pemulihan relasi, kita tahu ya, mereka itu sangat menjengkelkan gitu ya. Ada kata-kata yang mungkin mereka keluarkan, sikap yang menyakiti hati kita. Apa yang bisa kita lakukan? Adalah mengasihi dengan motivasi yang murni, seperti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi orang yang mengalami depresi itu, saudara atau teman kita, dengan kasih-Nya Tuhan, yang tentunya kita juga telah lebih dahulu merasakan kasih Tuhan itu. Namun tentu saja di dalam hal mengasihi, terlebih lagi orang yang mengalami depresi itu bukan hal yang mudah gitu ya. Seringkali mungkin kita merasa lelah, kita merasa capek untuk mengasihi mereka. Tetapi pernyataan dari Edward, dia mengatakan bahwa Anda mengasihi dengan tulus tetapi kelihatan tidak berbuah atau tidak relevan, kelihatannya tidak berpengaruh pada orang yang depresi tersebut. Tetapi ketahuilah, kasih Anda membuat perbedaan. Itu tidak berarti bahwa dorongan kasih seseorang akan segera mengeluarkan seseorang dari depresi. Kasih Anda sendiri tidak akan mengubah seseorang, tetapi orang yang mengalami depresi sama seperti kita,
sadar akan kasih, akan kebaikan dan kasih yang rela untuk berkorban. Kasih selalu meninggalkan jejak. Sebagai hasilnya, orang yang mengalami depresi dan mengusahakan yang terbaik akan dilindungi oleh kasih yang memeliharanya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki mungkin keluarga, kerabat, teman gitu ya, mungkin kita udah sekian lama memberikan perhatian, mengasihi mereka. Ada saat-saatnya kita mungkin merasa lelah, kita capek. Tapi apa yang dikatakan Edward Techen ini menguatkan kita bahwa kasih itu meninggalkan jejak. Ketika kita mengasihi seperti kita mengasihi Tuhan, itu akan dirasakan oleh orang tersebut. Mungkin tidak secara instan akan terlihat hasilnya. Dia akan keluar dari depresinya tersebut. Tetapi ingatlah bahwa setiap kasih yang kita sudah berikan itu akan meninggalkan jejak karena sudah dirasakan, karena kita telah tulus dengan motivasi yang murni memberikan kasih itu kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita berpotensi memiliki keadaan depresi. Siapapun kita, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang aktif di gereja dia tidak akan mengalami depresi, atau seorang yang sudah berlimpah hartanya dia tidak akan mengalami depresi, atau depresi itu hanya dialami oleh orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Tidak, siapapun orang memiliki potensi untuk mengalami depresi, entah itu ringan atau itu berat gitu ya. Itu sebabnya kalaupun kita sudah mengalami depresi atau pernah mengalami depresi atau kita belum mengalami depresi, kita tahu bahwa di dalam setiap hari yang kita jalani, kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Mungkin ketika kita memiliki kestabilan emosi atau keadaan psikologis yang cukup baik, pergumulan itu tidak menggoyahkan atau mengganggu keadaan mood kita sehingga akhirnya menyebabkan kita mengalami depresi. Tapi mungkin dalam situasi-situasi tertentu bisa memiliki satu pengaruh dalam keadaan psikologis kita. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Tetap jalin relasi dengan Tuhan. Jalin relasi dengan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia Allah yang telah begitu mengasihi kita, datang mengorbankan dirinya, menebus kita, supaya kita dapat diselamatkan. Semua-muanya, segala-galanya Tuhan berikan untuk kita. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, tetap jalin relasi, memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kekuatan. Kalau kita menjalin relasi dengan Tuhan di dalam doa dan firman, di dalam firman-Nya ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pergumulan yang kita alami itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, dan lain sebagainya. Ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Tapi bagaimana itu dapat kita alami kalau kita tidak menjalin relasi dengan Tuhan? Hal yang kedua adalah ketika kita mengalami atau sedang merasakan depresi, atau orang-orang di sekitar kita sedang merasakan depresi, ataupun kita belum mengalami depresi, tetap jalin relasi dengan komunitas yang sehat. Seperti tadi ya, orang yang mengalami depresi itu dia menarik diri. Tetapi mari sebagai saudara seiman, sebagai komunitas anak-anak Tuhan yang sehat, bukanlah menjauhi, tapi mari kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Jadi ketika kita melihat saudara seiman kita sedang mengalami depresi dalam pergumulannya, mari kita sebagai tubuh Kristus, kita saling bertolong-tolongan, kita menjadi teman seperjalanan dalam kehidupannya yang bisa kita lakukan untuk Dia. Mungkin kita tidak dapat melakukan banyak hal, mungkin kita dapat menyediakan telinga kita untuk mendengar. Itu merupakan satu bentuk perhatian dan hal yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara seiman kita yang sedang mengalami depresi. Dan tentunya mengakhiri tentang depresi ini di dalam Kristus ada dua kata, yaitu pengharapan dan sukacita.
Penyebab depresi tadi sudah begitu banyak, tetapi kita lihat ending dalam hidup kita, pengharapan dan sukacita. Pengharapan artinya di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sukacita tidak tergantung daripada keadaan. Keadaan bisa sulit, keadaan bisa tidak menyenangkan, ada banyak pergumulan, tetapi sukacita yang melampaui akal pemikiran kita akan kita rasakan ketika kita bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lihat gitu artikel-artikel mungkin banyak menyarankan hidup sehat gitu ya. Saya tidak perlu menyampaikannya pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa cari sendiri bagaimana mungkin tidur sehat, makan sehat dan lain sebagainya. Tetapi saya lebih mengarah kepada keadaan kerohanian kita. Ketika kita diperhadapkan dengan penyebab-penyebab atau yang hal-hal yang bisa men-trigger kita, bisa menjadi pemicu bagi kita untuk mengalami depresi, mari lihatlah Kristus. Di dalam Kristus ada pengharapan dan sukacita. Kiranya materi malam hari ini boleh terus menguatkan kita. Mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, bisa disampaikan, atau pengalaman melihat atau mendampingi orang yang mengalami depresi. Bapak Ibu bisa sharingnya malam hari ini, karena saya sendiri pun belum pernah mendampingi secara intens gitu orang yang mengalami depresi. Oke, apakah ada? Contoh, Ya, bolehkah saya sharingkan pengalamannya, contoh? boleh, silakan Cek, silakan. Saya tema malam ini ya, saya jadi ingat sekian puluh tahun yang lalu ya, saya tidak ingat pasnya kapan, tapi saya pun pernah mengalami apa yang namanya depresi ya, sampai kami ke psikiater. Saya ke psikolog juga, psikolog beberapa hamba-hamba Tuhan, dan akhirnya kami ke psikiater yang mana saya pun sampai konsumsi obat juga ya, karena saya mengalami depresi yang katanya psikiater itu, dia psikiater Kristennya, kalau saya terus seperti ini, ujung-ujungnya saya bisa mengalami yang namanya kegilaan, ya, gila ya, itu yang dia sampaikan. Tapi saya bersyukur ya, saya pikir mungkin saya akan terus-terus makan obat ya sampai sekian waktu, saya tidak tahu kapan, tetapi bersyukur waktunya tidak terlalu lama saya konsumsi obat, dan bersyukur sampai hari ini tidak sampai parah, sinting ya ujung-ujungnya. Itu yang saya bersyukurnya ya, rupanya ada maksud Tuhan ya untuk saya diizinkan mengalami itu dalam situasi seperti itu pun Tuhan ada ya, dan saya boleh mengingatkan juga kepada teman ataupun itu boleh menjadi berbagi pengalaman saya itu kepada orang lainnya. Tatkala saya menghadapi persoalan dan saya mengunjungi orang, orang pun menghadapi masalah, saya bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang saya alami itu. Dan bersyukurnya juga saya punya teman ya. Kita itu penting saya ingatkan di sini ya, setiap kita seperti contoh Bang Lin bilang pasti akan atau bisa mengalami persoalan, badai atau apapun seperti saya pernah alami. Tapi saya bersyukur punya teman juga yang itu penting ya, relasi dengan sesama itu penting, dan saya bersyukur saya punya temannya walaupun dia bukan psikiater ya, bukan psikolog, tapi wanita sederhana ini dia dipakai Tuhan luar biasa ya. Dialah tempat saya curhat, bercerita tentang persoalan-persoalan saya ya, dan dia ada di dalam ruang Zoom ini. Itu yang saya bersyukur ya, wanita sederhana yang Tuhan izinkan dia ada bersama kami dan menjadi pohon peneduh bagi saya. Itu yang saya bersyukur banget. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi pasti saudara-saudari tahu ya siapa dia ya. Itu yang saya bersyukur, saya sampaikan juga kepada saudara-saudari, tatkala kita menghadapi persoalan seperti contoh tadi katakan, relasi dengan Tuhan itu tetap harus terkonek, itu penting banget. Dan kedua, relasi dengan sesama ya, kita carilah teman seiman yang bisa menjadi tempat kita untuk bercerita, itu penting. Dan datang kepada psikiater atau psikolog Kristen yang bisa memberikan kita tips-tips, itu yang saya bersyukur saya tidak sampai parah ya. Dan saya juga
mohon doa ya. Kakak saya yang paling besar, dia mengalami namanya schizophrenia mungkin. Karena efek samping obat ya. Dia ada kena Parkinson, dia makan obat Parkinson, tapi ada makan obat yang lain yang membuat halusinasinya jadi ya, sampai dia bawa parang, kadang mau bunuh istrinya segala macam. Itu yang buat kami pentingnya saudara ya, apa kalau sudah cerita hal itu, waduh kita semua stres juga mikirkan. Tapi kalau dia tidak makan obat, penyakitnya akan semakin parah. Makan obat, halusinasinya jadi, dia akan seperti itu, seperti lupa dengan keluarga, mengamuk dan lain sebagainya. Nah itu pengalaman yang di keluarga kami yang alamin. Ada juga kakak ipar saya ya, ini dari kakak nomor 2, istrinya mengalami yang namanya schizophrenia. Jadi beda ya saudara-saudari, schizophrenia dengan depresi itu beda. Schizophrenia itu halusinasi yang berlebihan ya, yang harus makan obat seterusnya sampai, tapi keseringan sih jangan sembuh ya, seperti kakak ipar kami itu sampai hari ini sudah puluhan tahun di panti rehabilitasi di Surabaya sana, dia terus harus konsumsi obat. Kalau enggak halusinasinya jadi ya. Nah, itu yang kita harus bisa membedakan antara schizophrenia dengan depresi. Jadi kita bersyukur kalau kita belum mengalami, tapi di sekitar kita pasti ada orang yang seperti itu, yang butuh ya, seperti contoh tadi katakan, butuh perhatian kita, butuh kita ya, untuk mungkin cuma hanya jadi pendengar atau apapun, tapi memang lelah banget ya, capek hati dan harus benar-benar ekstra ya untuk mendampingi orang-orang seperti itu ya. Itu, tapi itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita harus jadi berkat. Saya mengalami itu, saya tidak gampang ya untuk mendampingi seperti halnya kakak ipar saya itu. Nah itu sekarang kakak saya pun, kakak saya laki-laki alami seperti itu, seperti hal itu ya. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan, kiranya setiap kita boleh menjadi pohon peneduh ya, yang boleh jadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun mendapatkan kekuatan. Karena kalau tidak ada pendamping atau relasi ya, orang itu akan mengalami ujung-ujungnya bisa bunuh diri ya. Nah saya baru-baru ini ke Makassar ketemu wakil bupati Toraja ya, dia menyampaikan di Toraja itu notabene kantong Kristennya, tetapi angka kematian karena bunuh diri itu tinggi. Nah, kenapa itu terjadi? Saudara, saya tidak tahu. Jadi kota kita bagaimana, di antara kita bagaimana, mungkin bisa aja hal-hal itu dialami atau sedang dialami oleh keluarga atau teman kita. Mari saudara-saudari, kita bawa orang-orang tersebut untuk berelasi dengan Tuhan. Karena hanya dengan berelasi dengan Tuhan dan ada relasi dengan sesama lah, orang bisa mendapatkan kekuatan. Kalau tidak, ujung-ujungnya akan berakhir seperti itu. Itu pengalaman yang saya bisa sampaikan. Makasih. Ya, terima kasih C untuk sharingnya malam hari ini. Itu pengalaman pribadi dan berikan kita inilah reality gitu ya, bahwa di sekitar kita ataupun kita yang ketika kita belajar ini kita harus mawas diri gitu ya, harus mawas diri dan mulai aware terhadap diri kita. Jangan sampai kita malah menutup diri gitu ya, menutup diri, kita sudah lihat gejala-gejalanya lalu kita tidak mencari solusi. Jadi seperti tadi, tujuan pembelajaran kita adalah menolong diri kita sendiri dan menolong orang lain. Oke, ada lagi yang ingin sharing atau ingin menanyakan, diskusi? Sekali lagi jangan tanya saya ya dengan itu, apakah saya mengalami depresi, contoh saya sudah mengalami gini-gini. Mohon maaf, tidak ada kapasitas saya untuk mendiagnosa Bapak Ibu telah mengalami bipolar ataupun depresi gitu ya. Ya, semu. Oh, semu. Ya mungkin kalau pas saat tutup doa minta titip doakan Noel ya. Noel lagi di IGD Pertamina step lagi Noel. Noel itu masih? Anaknya John Hujan. Iya, anaknya. Hujan. Iya. Kasiannya. Berapa kali sesi cek? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar dan mengetahui tentang depresi yang tentunya saja Tuhan begitu dekat dengan kehidupan kami setiap hari.
Tuhan tolonglah kami, biarlah melalui pembelajaran pada malam hari ini menolong kami untuk mawas diri, biarlah kami tidak jatuh pada depresi yang lebih lanjut, tapi biarlah kami boleh bangkit bersama dengan Tuhan. Kami tetap terpaut kepada Tuhan yang menjadi solusi yang terbaik untuk kami. Biarlah kami boleh terus berseru kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber pengharapan dan sukacita buat kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga boleh diberikan kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kami, mungkin keluarga kami, mungkin teman kami yang selalu setiap hari bersama dengan kami, yang mereka ternyata mengalami depresi. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami boleh hadir menjadi terang di tengah kegelapan yang mereka sedang alami. Biarlah kami boleh membagikan kasih Kristus itu yang telah kami alami kepada setiap mereka. Walaupun Tuhan mungkin ketika kami membagikan kasih kepada mereka, ada penolakan, ada hal-hal ketidaknyamanan yang kami alami, tapi biarlah kami boleh terus dipacu untuk dapat membagikan kasih Kristus itu, karena kami tahu Engkau adalah sumber kasih yang akan terus membuat kami mampu untuk dapat membagikannya untuk mereka, dan kami tahu bahwa satu hari kelak, apa yang kami berikan itu akan berdampak, akan berbekas dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kondisi daripada keadaan keluarga daripada Cishushu saat ini. Tuhan yang akan tolong dalam segala proses pengobatan yang dialami. Kami percaya tidak ada satupun hal yang mustahil di hadapan-Mu, tapi biarlah dengan tangan dokter dapat menjadi saluran kesembuhan, dan Engkau tolong di dalam keluarga mereka juga boleh saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kami juga berdoa pada malam hari ini menyerahkan untuk Noel yang mengalami step. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh memulihkan anak terkasih, biarlah dia juga boleh mendapatkan penanganan yang baik di IGD, dan dia boleh sembuh dengan kuasa dan pertolongan Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saat ini pun kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang hadir dalam Zoom meeting ini. Kami juga mungkin memiliki pergumulan, tapi ajar kami Tuhan untuk dapat berpaut kepada Tuhan, untuk terus melihat kepada Tuhan yang sumber kekuatan untuk kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan segala pergumulan, masalah kehidupan, kami terus boleh melihat akan tangan Tuhan yang terus bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Dan kami akan berpisah dari Zoom meeting ini, kami akan beristirahat, biar Tuhan menjaga dan melindungi kami di dalam tidur kami malam hari ini, dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, penuh kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.